Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jailani Hidayat dari Winaden Masjid Surakarta dengan kelas S2D dengan NIM akhir 127. Di sini saya akan mengerjakan tugas tengah semester Ulumul Quran, yaitu membaca 3 ayat. Yang pertama adalah Al-Baqarah ayat 26 dengan tentang Amsal Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Baqarah ayat 260 tentang kisah para nabi. Dan yang ketiga adalah Al-Imran ayat 7 tentang Muhammad dan Mutasyabih. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma baudatan fama faukaha fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yu'dilu bihi kasira wa yahdi bihi kasira wa ma yu'dilu bihi ilal fasikin. Artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang dibiarkannya sesat, dan dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Jadi ayat ini menjelaskan perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Ini mengajarkan kita untuk peka terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita, karena tidak semua hidayah itu dipaparkan dengan gamblang. Mungkin dengan perumpamaan-perumpamaan, jika secara fisik perumpamaan itu merupakan kalimat dari Al-Quran ataupun hadis mungkin, dan jika secara non fisik mungkin lewat beberapa kejadian yang bisa kita pelajari. Nah, untuk renungan pada ayat ini saya dapat mengambil sesuatu, yaitu kita harus peka terhadap hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak semua hidayahnya itu dijabarkan secara gamblang. Jadi kita sebagai umat muslim harus peka dan mampu memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kita masuk surah yang kedua, yaitu Al-Baqarah ayat 260. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Ibrahimu Rabbi arini kaifa nuhyil mauta qala awa lam tu'min qala bala walakin liyatma inna qalbi qala fakus arba'atam minat toiri fasurhunna ilaika suma ja'al ala kuli jabalin minhunna juz'an sumat uhunna yati nakasa ya walam Annaullaha azizun hakim, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku,
perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayalah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Mantap. Ya Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Di sini dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim menginginkan suatu bukti, bukan karena dia tidak percaya, tapi karena dia ingin memantapkan hatinya. Dan seperti itulah harusnya umat muslimin, yaitu harus harus memahami sekitar kita, dan bukan untuk meragukan kepada Tuhanmu, tapi untuk memantapkan dirimu bahwa Allah itu sebenar-benarnya Tuhan dan tiada Tuhan selain Allah, seperti itu. Dan dari ayat ini bisa kita tangkap bahwa Allah itu Maha Bijaksana. Dia kenapa harus memakai burung dan lain-lain? Apakah itu tidak merepotkan? Kenapa tidak langsung dihidupkan? Mungkin saja Tuhan ingin menunjukkan bahwa meskipun burung itu sudah tercampur-campur di satu bagian di antara bukit-bukit itu, dia masih bisa menghidupkannya dengan utuh seperti sedia kala. Seperti itu. Sehingga kita sebagai umat muslimin seharusnya jika melihat keadaan alam maupun mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, kita harusnya semakin mantap terhadap keimanan kita. Apalagi kita sedang berada di bulan Ramadan. Ini adalah saat-saat yang bagus untuk memantapkan keimanan kita. Langsung saja kita masuk ke ayat yang ketiga, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 7 tentang muhkamat dan mutasyabih. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala alaikal kitaba minhum ayatum muhkamatun huna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat far'ammal ladzina fi qulubihim zaigan fayatabi'unna matasyabat min hubtiga al-fitnati wabtiga a'tawilih wa ma ya'lamu ta'willahu illallah warrasyikuna fil ilmi yakuluna amma amanna bihi kulum min indi Rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab. Artinya, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran semua di sisi Tuhan, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Di sini dapat kita ambil bahwa
ternyata tidak sedikit orang yang menggunakan ayat Al-Quran untuk kepentingannya sendiri. Bisa dilihat bahwa dalam terjemahan, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Mereka mencari-cari suatu ayat yang dapat menguntungkan mereka sendiri. Dan di sini langsung dijelaskan bahwa padahal yang mengetahui takwilnya adalah Allah, yang mengetahui makna sebenarnya dari ayat-ayat tersebut. Sehingga kita harus mempelajari Al-Quran secara utuh dan tidak boleh mengambil suatu ayat untuk kepentingan diri sendiri. Mungkin itu sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.